dari dua kemungkinan di atas, pay later, antara akad pinjaman qard dan akad sayembara ju'alah. Manakah kemungkinan yang terdekat untuk kasus pay later ini? Begitu. Jika kita masukkan pay later dalam kategori akad pinjaman qard, maka ini akan mengandung riba qard. Dan itu hukumnya haram, muamalahnya enggak sah. Dan jika kita masukkan pay later ke dalam kategori akad sayembara ju'alah, maka hukumnya boleh dan muamalahnya pun menjadi sah. Tentunya dengan memenuhi syarat ju'alah dan syarat jual beli yang lain. Maka jadi tinggal nanti bawa kemana nih? Ke ju'alah atau ke qard, minjem atau sayembara? Kemarin Al-Fakir semalam, 2 malam yang lalu Al-Fakir chattingan sama Mas Konco. Tahu nggak yang menentukan apa nanti? Antum jangan terpatok dengan Bib ini kan nalangin ya minjemin. Nah kita akan bahas nanti ikhwan. Ada bab namanya entar patokan dalam muamalah itu dengan lafaz atau dengan makna. Itu antara bakal jangan berpatokan dengan kan talangan, bukan. Nanti harus lihat dari segala segi. Di antara yang menjadi penentu pay later di tengah sekarang antara qard pinjaman yang menjadi riba di sini karena ada bunga itu dan ju'alah sayembara haram dan halal. Di mana yang lebih dekat? Pertanyaan, aneh sebagai pembeli, kalau kalau kita jadikan sebagai qard, berarti aneh bertransaksi langsung kepada si penjual. Soal Nabi, aneh sama dia, teman. Kalau ada apa-apa, aneh merujuk ke dia langsung, teman. Tapi kalau kita jadikan ju'alah, aneh pembeli bertransaksi sama pihak ketiga. Kalau aneh ada apa-apa, aneh kembali ke dia. Tamam. Yang menjadi penentu, seandainya terjadi cacat dalam barang itu, kepada siapa yang menuntut? Soal Nabi, penjual apa pihak ketiga? Hah? Pihak ketiga tuh? Masa? Keren. Berarti lebih dekat kemana itu? Ju'alah. Satu. Ketika ada diskon, nah ini yang saya tanyakan sama Pak Ponco. Pak, kalau saya ada diskon gimana? Kan biasa gitu kan, ini barang 100.000 nih, tapi dengan fitur pay later Anda bisa membeli 90.000. Keren banget. Yang biasanya pay later lebih mahal, ini enggak, kita dipancing dulu ceritanya sih asal gitu, biar ketagihan sama pay later, ntar kena ini juga akhirnya, kena tebeh juga. Dipancing dulu dengan dimurahin pay later tuh. Pertanyaan, ketika ada diskon, aneh sih ngebayarnya 90.000. 90.000 ini yang aneh bayar, padahal itu barang harganya 100.000. Pertanyaan, aneh bayar ke pihak ketiga 90.000 karena diskon tadi ya. 10.000 itu siapa yang rugi? 10.000, apakah penjual atau pihak ketiga? Soal Nabi, dengan gambaran lain, penjual bakal nerima berapa? 100.000 atau 90.000? Siapa yang masang diskon? Kalau seandainya nih, yang masang diskon itu pihak ketiga, berarti aneh bayar ke dia 90.000 kan ya? Dia bayar ke penjual berapa ya? 100.000. Itu jelas ini ju'alah. Ini ju'alah. Aneh hubungan sama pihak ketiga kok. Makanya 90.000 dikasih harga 90.000, sayembara aneh 90.000. Dia terserah mau berapa, mau 100.000, mau sejuta, mau gratis, aneh nggak peduli. Yang penting 90.000. Kalau seandainya dia nanggung diskon. Tapi kalau seandainya yang nanggung diskon itu siapa? Si penjual. Ini tetap di tengah nanti. Bisa jadi qard, bisa jadi ju'alah. Tapi dipastikan kalau seandainya diskon itu yang nanggung pihak ketiga langsung pasti itu ju'alah, bukannya pinjaman. Teman. Tapi kalau seandainya diskonnya ditanggung oleh si penjual, oh berarti pinjaman. Enggak, tetap di tengah. Tetap ada kemungkinan ini ju'alah, ada kemungkinan juga riba qard. Kalau seandainya diskonnya ditanggung bersama, ayo kon, ditanggung tahu diskonnya kong kali kong tuh antara siapa penjual sama pihak ketiga, setengah-setengah ya Pak, ya, saya 2,5 Bapak 2,5 diskonnya gitu, saya rugi Bapak rugi dikit sekali yang pertama, antar untung. Justru
Ketika ada perihal yang ditanggung oleh pihak ketiga, itu lebih mendekatkan pay letter ke ju'alah, ya kawan. Soalnya Nabi, kalau ditanggung bersama pun lebih dekat ke pihak ketiga, lebih dekat ke ju'alah. Jelas sekali kalau seandainya ditanggung oleh pihak ketiga, langsung ju'alah itu. Kalau seandainya diskon ditanggung oleh pihak penjual, tetap di tengah pay letter ini, antara dua, ju'alah sama riba gharab. Wah, kata soal Nabi Muhammad. Jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang pay letter itu haram karena ada bunga. Ini kita bahas masalah bunga ya. Belum bahas kita masalah biaya admin, enggak. Belum kita bahas masalah denda dari penalti, bukan. Enggak, kita ngebahas itu belum. Kita yang masih ngebahas masalah dari 100 menjadi 105.000. 5.000 ini apa? Jawabannya kemungkinan dua. Kemungkinan bisa menjadi riba gharab dan haram, bisa menjadi ju'alah dan halal. Terserah engkau pilih yang mana. Soal Nabi. Wah, boleh dong kalau gitu. Ntar dulu, ntar. Tema yang penting di sini. Nah, judulnya denda dari dampak penundaan pembayaran. Nah, ini yang membuat kita lebih hati-hati. Ini jangan gara-gara ada orang ini ntar pada pay letter semua, jangan. Nambah ntar persenannya dari yang awal tadi. Atau banyak anak majelis taklim yang pay letter ntar. Jangan. Bukan kita untuk nyemangatin, enggak. Di sini ada faktor yang membuat kita berhati-hati. Bukan cuma masalah bunga, enggak, masalah denda. Itu membuat kita memperhitungkan, ikhwan. Judulnya denda dari dampak pembayaran, dari dampak penundaan pembayaran. Makanya saya bilang di alinea ini, kita tidak melupakan satu hal, yaitu dalam akad pay letter ada perjanjian bila mana pembeli terlambat membayar kepada pihak ketiga, maka dia dikenakan sanksi berupa biaya tertentu. Dan semakin terlambat bayarnya, pasti semakin bertambah pula sanksi itu. Perihal ini jelas tidak dibenarkan dalam syariat. Baik pun kita jadikan transaksi itu sebagai pay letter, masuk dalam golongan gharab pinjaman atau masuk dalam ju'alah, keduanya nggak dibenarkan itu, ya ikhwan. Bahkan adanya syarat ini dalam akad membuat akad itu tidak sah. Ada footnote, tapi bahasa Arab semuanya itu. Saya langsung aja nggak terjemahkan. Bahaya kalau diterjemahkan soalnya. Maksudnya gimana? Loh, Beb, jadi walaupun kita bilang itu ju'alah tetap haram karena ada dendanya. Makanya inti jangan telat bayar. Kalau ini telat bayar lebih dekat ke haram jadinya. Kalau bisa jangan telat bayar. Ketika ada denda itu lebih mendekatkan si pay letter ke riba gharab, ikhwan. Ketika ada penalti tadi. Begini, ikhwan. Kalaupun ente bilang itu riba gharab, jelas ya, 100 jadi bunga 105.000. Telat bayar menjadi 110.000. 2 bulan kemudian 120.000, itu bunga semua itu. Jelas riba yang berbunga, pinjaman yang berbunga, itu riba langsung, jelas. Kalau ju'alah sama juga. Ente kan janji bayar ke dia. Ketika ente janji, kemudian ada bunganya, masuk juga pinjaman yang berbunga akhirnya. Pas ente janji berarti ente sudah ngutang nih sama dia nih, walaupun sayembara. Kalau ente tidak bawain tuh kitab buat aneh kasih ente 105.000. Oke. Oh, dibawain kitab sama dia. Otomatis tabatat fi dhimmati, wajib aneh untuk bayar dia. Sekarang aneh punya utang sama dia berarti. Ketika itu berbunga karena penundaan, masuk juga akhirnya riba gharab karena ada bunga dalam hutang itu, ikhwan. Jadi emang denda itu bahaya. Dan itu menjadikan lebih dekat ini ke riba gharab. Bisa nggak diakalin? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa diakalin, ikhwan. Makanya fikih itu bahaya. No? Kok bahaya? Bahaya dong kita belajar fikih. Bahaya. Makanya perlu tasawuf, perlu takwa. Fikih bisa engkau mengetahui hukum, yang mana yang haram, yang mana yang halal. Dengan fikih engkau bisa mengharamkan semua perkara, dan juga dengan fikih engkau bisa menghalalkan semua perkara. Dengan kaidah fikih loh, bisa. Maling bisa jadi halal dengan fikih. Jangan kayak gitulah. Nggak segitunya. Jangan sampai maling. Maling haram gimana ceritanya. Tamam. Fikih itu bahaya. Nah, bisa nggak diakalin? Bisa. Denda itu gimana caranya? Ada akad namanya nadar. Nah, nadar.
tapi dibuat akad yang baru. Kalau seandainya orang ketiga itu pinter syariatnya, dia bisa ngakalin. Gimana ya, pokoknya dia bisa dapat untung dari pinjaman itu. Dengan tertundanya pinjaman itu dari waktu yang semestinya dibayarkan. Perharinya 5.000. Bisa. Gimana caranya? Dia mewajibkan kepada si pembeli untuk melakukan nadar. Aku bernadar lillahi ta'ala. Kalau seandainya aku telat bayar dari waktu yang ditentukan, maka aku bernadar memberikanmu 5.000 setiap hari. Namanya nadar. Berarti dengan telat bayar, dia wajib bayar. Karena apa? Karena nadarnya. Bukan karena denda. Kalau atas nama denda, jadi riba tuh. Tapi enggak, dia enggak buat denda kok. Ini nadar memang. Ibadah kan nadar. Oh, gitu. Jadi pihak ketiga mewajibkan kita bernadar, ikhwan. Nah, wah solusi dong begitu. Entar dulu. Solusi nadar ini dikomen oleh ulama-ulama kita. Di antara yang mengomennya Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain al-Mashhur dalam kitabnya Bughiyatul Mustarsyidin. Nah, itu makanya ada di bawah itu. Ini solusi ini sengaja ane taruh di bawah berbahasa Arab tak diterjemahkan. Di saat yang sama di bawah itu ada solusi, juga ada wanti-wantian dari solusi ini. Makanya dibilang nugila an Bughiyatul Mustarsyidin al-ibarah at-taliyah. Ibarah ini dinukil dari Bughiyah, tapi pas saya cari nggak ada di Bughiyahnya, tapi ala kulli hal. Tapi ada apa namanya di Fatwa Ibn Hajar yang agak sedikit berbeda. I'ta'ur riba 'inda al-iqtirad lid-darurah walau lid-darurah bihayth anna lam yu'ti lam yuridu la yarfa'u al-itham. Itlahu tariq ila hil i'ta' zair bi tariqin nadar. Ini beliau jelaskan tariq nadar. Oke, di Fatwa Ibn Hajar itu nggak apa-apa. Laisa haram kalau seandainya darurah. Nah, yang jadi syahid di sini wafil bughya aidan masalah Ibn Yahya. Dari fatwanya Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Ma taqaddam wa hadha fi hukmi zahir. Kalau seandainya ente pakai akal-akalan kayak gitu, pakai nazar, ya, pakai wah bisa dong berarti ane tadi denda dengan ane mewajibkan dia, ane kasih inti pinjaman, boleh, tapi ntar nazar ya. Nazar apa? Nih pakai dulu deh. Udah kelar nih, kelar pinjaman, nazar sekarang. Kalau seandainya ane telat, ane bayar 5.000. Nazar lillahi ta'ala, wajib berarti dibayarkan ya. Telat. Nah, perihal zahirnya itu membenarkanmu untuk menerima nazar itu. Ya kan? Tapi wa amma hukum man talabal muamalah lid-daril akhirah famabniun 'alal maqasid. Kalau akhirat nanti Allah akan menghisabmu dengan tujuanmu. Begitu, bukan dengan yang zahir. Tujuan ente ngambil untung nggak? Ngambil untung dengan nazar, sama aja riba kalau gitu. Walaupun zahirnya bukan riba, namanya nazar. Fa idza qasada mu'tin nahwu darahim aw at-ta'am bin nazar at-tawassul ila ziyadah al-muharrama bi qawlihi aslam kullu qardin jarana fa riba fa qasdun fasid wa waqa'un fi syubhat. Hanya saja syubhat. Falaisa kullu hukm yahkumul hakim bi sihhati la mu'akhadha min mubasharatihi illa in wafaqa adh-dhahir al-batin. Wa amma law khalafahu fa innama huwa qit'ah min nar wa yaqta'u al-hakim lidzalika al-fajir wa qad hadzara al-ulama min hadhihi al-muamalat wa jami' al-hal wa jami' al-hiyal ar-rabawiyyat kama fi an-nasaih ad-diniyah wa ad-da'wat tamma lil-qutb al-Haddad. Imam Haddad ngebahas ini. Bayangin antum ya, Imam Haddad ngebahas ini dalam kitabnya Nasihat Hudi. Jadi Imam Haddad bukan ngebahas ribanya, ngebahas akal-akalan ribanya. Setiap riba itu ada akal-akalannya loh ya ikhwan. Ada. Bahkan kayak ini nih contohnya, kan yang pakai nazar ya, pakai nazar. Ada nggak akal-akalan selain nazar? Ada, dan itu dibenarkan dalam madhab Syafi'iyah, namanya bai'ul inah. Bai'ul inah yang membolehkannya cuma fikih Syafi'i, fikih yang lain mengharamkannya bai'ul inah itu. Soal Nabi. Gimana? Dan ini yang dipakai oleh bank syariat biasanya. Kenapa sih bank syariat jadi syariat? Padahal kan sama juga, kita minjem dari dia ada bunga juga. Ya enggak, aneh minjem nih. Anda datang, apa sekarang bank syariat namanya? BSI. Oke. Ya. Anda datang ke BSI, Anda minjem dong 1 juta. Dia kasih 1 juta sama dia. Anda mau bayarin 2 tahun lagi 1 juta. Ada bunganya enggak? Ada. Loh, Anda datang ke bank yang lain sama juga ada bunganya. Kok ini syariat enggak syariat? Bedanya apa? Kok ini halal ini haram? Bedanya apa? Sama, ikhwan, mereka pakai hiyal namanya. Hiyal. Gampangnya begini, masih muskilah kita jelaskan. Jadi tujuan dari bank itu dia mau memberikan engkau pinjaman 1 juta.
dan engkau harus mengembalikannya, contohnya 1.500.000, contohnya 1.500.000. Gimana 500 ini? Gimana caranya 500 ini diakalin boleh? Bisa banget. Caranya kita nggak buat akad meminjam, enggak. Harus ada barang yang perantara di sini, entah itu HP, contohnya HP. Aneh bawa HP ke si bank itu, bang, ini perantara. Emang biasanya gitu, bank mensyaratkan ada perantara. Entah HP kah, entah rumah kah, yang cuma dijadikan mainan sebentar. Ini HP punya aneh, HP punya aneh. Aneh gini, jadi intinya aneh mau ngambil duit dari dia 1 juta dan aneh mau ngembaliin 1,5 juta. Itu kan intinya ya. Dia mau ngasih ke aneh 1 juta dan dia mau ambil dari aneh 1,5 juta dengan nama pinjaman. Ini haram hukumnya, riba gharab. Enggak, kita nggak pakai nama pinjaman, pakai nama jual beli. Gimana? Anda datang ke dia, Pak, ini HP, saya jual HP saya ke Bapak cash, soal Nabi, dengan harga 1 juta kontan sekarang. Saya jual HP ke dia dan dia berikan saya uang sebesar 1 juta kontan. Saya pegang 1 juta kan. Ini HP punya siapa? Punya dia. Jual akad apa namanya? Akad jual beli biasa, kontan. Kelar. Kemudian si bapak itu menjual kembali HP saya kepada saya dengan harga 1.500.000 kredit. Bapaknya bilang sama nih, saya jual HP ini kepadamu dengan harga 1.500.000, dibayarkan selama 2 tahun. Oke, saya beli HP ini kembali. HP kembali milik saya, tamam. Dan sekarang saya punya utang berapa? 1.500.000. Apakah karena bunga dari saya minjem? Enggak, saya enggak minjem dari dia. Saya dapat 1 juta dari mana? Dari harga HP yang saya jual kepadanya. Emang 1 juta itu harga HP. Dan sekarang saya punya utang 1.500.000. Kenapa? Karena harga HP yang dijual kepada saya 1.500.000. Sama di sini. Saya mengambil dari dia 1 juta dan saya akan bayar 1.500.000 dan 500-nya bukanlah bunga. Apa 500 tuh? Harga HP. Saya jual ini HP kepada dia kontan dengan harga yang down dan saya beli kembali HP dari dia dengan harga kredit, harga yang tinggi. Ini akal-akalannya bank syariat. Kalau ente mau ngutang sama mereka, pasti mereka pakai pola kayak gini, namanya bai'ul inah namanya ini. Begitu. Sama juga Imam Haddad ngomentarin itu. Imam Haddad kasih komentar panjang lebar di kitab Nasihat di Dunia. Soal Nabi Muhammad. Allahumma Jadi oke. Satu poin lagi ikhwan. Biaya admin. Biaya admin biasanya 1% tuh. Dalam beberapa gambaran pay letter, pembeli dikenakan biaya admin yang biasanya itu adalah 1%. Biasanya 1% dari mana? Dari nominal transaksi. Dalam pandangan fikih muamalah, masuk bab mana nih biaya admin? Ada 3 kemungkinan. Semuanya oke. Biaya ini bisa kita masukkan dalam kategori akad ijarah, upah. Upah dari pembeli kepada pihak ketiga atas jasanya dalam akad ini. Kita kasih upah. Entah itu mau ente jadikan ini akad pinjaman atau akad jualah atau akad apapun. Ane kasih upah ente nih. Berarti akad tersendiri nih ya. Akad namanya upah. Upahnya 1.000. Biaya administrasi. Dia capek ngetik-ngetik, ane upah 1.000. Itu boleh. Oke. Atau bisa juga kita masuk ke dalam jumlah sayembara bila mana kita golongkan transaksi yang menggunakan sistem pay letter dalam akad jualah. Kalau kita pakai jualah tadi, gampang biaya admin tuh masukin ke sayembaranya sekalian. Kalau ente bawain tuh buku ke aneh kasih ente 105 contohnya. 5 itu masuk di situ biaya admin. Jadi masuk dalam sayembara. Ya, boleh hukumnya. Baik, kalau sekarang ente mau pakai sistem gharab pinjaman. Nah, gimana tuh? Biaya admin bila mana kita golongkan transaksi yang menggunakan pay letter menjadi akad gharab pinjaman, maka menurut pandangan jumhur ulama Hanafiyah, Syafi'iyah sama Hanabilah, ini tidak bisa dibebankan kepada peminjam. Yang dalam gambaran kita adalah pembeli. Dan yang sebenarnya menanggung ini adalah pihak memberi pinjaman, ya, pihak ketiga itu. Tapi madhab Malikiyah mereka bilang enggak, ini dibebankan kepada peminjam. Wah, kata. Jadi bisa pakai madhab Malikiyah. Begini ya, kawan. Kalau seandainya Anda mau minjem sama ente, Anda minjem sama ente nih. Minjem apa? Anda mau minjem mobil.
Yang minjam mau? Mobil. Oke, marhaba, saya pinjamkan. Oke, mobil itu datang dari rumah ente ke rumah Ane, perlu bensin. Pertanyaan, siapa yang nanggung biaya bensin? Nah itu soal Nabi. Kalau ulama-ulama apa namanya Hanafiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dia bilang yang bayar bensin tuh yang meminjamkan. Jadi dia yang harus nganterin mobil ke rumah Ane. Tenang. Transportasi dari rumah dia ke rumah Ane dia yang nanggung. Orang yang meminjamkan lah yang menanggung biaya itu. Tapi kalau mazhab Malikiyah kagak, yang minjem dong, kesian dia udah minjemin, suruh bayar bensin. Intilah yang semestinya ngambil itu mobil dari rumahnya, bayarin bensinnya sekalian. Yang meminjam dia menanggung biaya admin. Nah, ini yang kita pakai di sini. Kalau seandainya ente jadikan pay letter akad pinjaman, biaya admin dibebankan ke siapa ya? Pihak ketiga atau pembeli? Pembeli. Nah, itu dia yang meminjam menanggung biaya transaksi. Pakai mazhab Maliki. Itu bisa berarti. Jadi perihal biaya admin tuh masih muskilah. Ente bisa kategorikan ijarah, upah, atau bisa kategorikan sebagian daripada sayembara, atau bisa kategorikan biaya transaksi bila mana itu akad pinjam menurut mazhab Maliki yang membebankan biaya transaksi pinjaman kepada yang meminjam, bukan yang meminjamkan. Soalnya so masih muskilah ya ikhwan. Kita minum lagi. Sampai sini jelas nggak kira-kira? Insya Allah ya, insya Allah. Ada bab di sini yang panjang lebar. Bab ini kita bawa pakai cerita sebenarnya. Intinya begini bab ini, ikhwan. Judulnya patokan dalam muamalah dengan lafaz atau makna, substansi atau dengan lafaz perkataan. Ada yang bilang, kok ruwet banget sih pay letter? Kok jauh banget nyasarnya ya dari pay letter ke sayembara? Ini nggak ada tujuan sayembara sama sekali, Bib. Ini murni jual beli, minjem, kan nalangin namanya, riba berarti. Nah, kita nggak bisa pandang dari ucapan atau kata atau kalimat beli, kan ketik beli gitu ya. Oh berarti beli nih. Itu lihat dulu dari segala segi, baru kita bisa vonis ini adalah jual beli atau sayembara atau mengutang atau apa. Nah dalam kaidah fikih dikatakan itu al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfadh wal mabani. Gini, kita baca ada cerita di sini unik. Dikisahkan bahwa ada seorang, lucu ceritanya. Ada seorang penjual mobil yang didatangi si pembeli. Nah, setelah mereka sepakat dengan harga sekian rupiah, beli mobil baru contohnya sekian juta, terjadilah transaksi jual beli. Tamam. Si pembeli tidak memberikan uang yang semestinya ia serahkan. Dia ceritanya mau beli cash. Oh tanda tangan segala macam. Mana kuncinya pak? Nih, dia pegang kunci. Dia semestinya ngasih duit sekarang. Kita gitu kan. Tapi dia nggak kasih duit. Namun ia menyerahkan emas yang ada di tasnya. Dikasih emas sama si penjual, sama si pembeli. Dan dia berkata, aku titipkan ini sebagai amanat ya. Nih pak, pegang nih. Amanat ya, titipin. Sudah. Kemudian ia pergi membawa mobil yang barusan dia beli. Kabur. Si pembeli kabur, bawa mobilnya. Dia nggak kasih duit. Contohnya 200 juta. Contohnya dia beli mobil tuh. Nggak kasih duit. Tapi dikasih emas. Wah ini harganya. Tar dulu. Akarnya sih duit 200 juta. Tapi kenapa dikasih emas? Dan emas ketika dia ngasih dia emas, ketika si pembeli ngasih emas, dia bilang amanat loh ini, amanat. Apa ini artinya amanat ini? Baik. Si penjual bingung apa yang dimaksud dengan emas ini. Apakah hanya sekedar amanah dari si penjual atau ini berupa gadaian, barang jaminan atas hutangnya dari pembelian mobil itu? Berarti si bapak yang utang nih ceritanya nih. Ini sebagai gadaian, barang gadaian, jaminan. Atau ini enggak, sebagai amanah saja, dinitip, cuma nitip aja. Dan dia punya utang sama aneh. Ini titipannya emas. Jelas, topan jelas beda, jelas berbeda titipan sama gadaian. Dalam kalau titipan amanah, gadaian rahan. Kalau titipan berarti yang menitip itu berhak mengambil barang titipannya kapanpun. Anak nitip ya, ini, oke. Besok anak ambil, boleh nggak? Ya boleh, silahkan, kan titipan.
Kapan ente mau ambil boleh silahkan. Kalau itu titipan. Tapi kalau seandainya kita bilang ini gadaian, enggak sembarangan ente mau ngambil. Lunasin dulu utangnya baru bisa diambil. Ya kan ya? Pertanyaan, ini emas sebagai titipan biasa. Kalau seandainya besok si pembeli datang mau meminta emasnya, wajibkah si penjual memberikan emas itu karena itu hanya sekedar amanah yang kapanpun dia mau tarik bisa atau nggak bisa? Si penjual berhak menahan emas ini? Nggak, aneh kasih, bayar dulu utang ente dari beli mobil. Sebagai jaminan. Pertanyaan, emas itu titipan atau jaminan? Jelas berbeda ya kawan ya. Kalau kita melihat lafaz yang diutarakan oleh oleh pembeli, dibilang apaan? Amanat. Kalau kita lihat lafaznya, ya pembeli bilang ini amanat. Namun dari segi substansi makna yang sebenarnya ini adalah gadaian dari pembayaran dari mobil. Si penjual mobil di atas mendatangi seorang ulama dan bertanya status emas yang ada di tangannya. Sang ulama secara gamblang langsung gampang menjawab, wah, tanpa keraguan, jelas itu namanya jaminan pak, bukan amanah dari si pembeli. Jadi kalau si pembeli datang nagih emasnya, jangan dikasih, bilang dulu, bayar utang dulu baru kasih emasnya. Tamam, gadaian tuh berarti gitu. Itu gadaian atas biaya mobil yang belum ia bayar. Penjual pun kembali bertanya. Penjual ini masya Allah orangnya cerita nih, orangnya warok. Tapi dia bilang ini amanat nih Ustadz, bukan gadaian. Dia bilang samanya ini amanat. Ustadznya pun bilang, nah, yang dilihat dalam suatu muamalah itu substansinya, bukan lafaznya. Dan memang kebiasaan orang-orang kalau belum bayar, dia biasanya taruh gadaian. Jadi amanat yang diletakkan setelah transaksi yang tertunda itu dipastikan sebagai jaminan, bukan cuma nitip amanat. Berarti langsung divonis ini sebagai gadaian, walaupun lafaznya lafaz amanat. Ini semua berdasarkan salah satu kaidah yang terkenal dalam ilmu qawaidul fikih yang berbunyi al-ibrah fil uqud bil maqasid wal ma'ani la bil alfadh wal mabani. Tolak ukur dalam suatu akad didasarkan pada maksud dan substansinya, bukan pada lafaz dan konstrukturnya. Lafaznya amanat tapi hakikatnya gadaian. Sama kayak tadi, lafaznya sih jual beli tapi hakikatnya ngutang. Lafaznya jual beli tapi hakikatnya sayembara. Sama, ente nggak bisa patokan suatu muamalah dengan kan judulnya jual beli nih beb, nggak bisa jadi itu menjadi sayembara dan sebagainya. Mungkin banyak dari kita akan bingung kenapa transaksi pay later digolongkan ke akad gord, pinjaman atau jualah, sayembara atau yang lainnya. Padahal ini simpel sekali, jual beli. Kaidah fikih di atas menjawab pertanyaan tersebut, karena untuk melihat suatu akad muamalah kita harus melihat dampak dan apa yang menyertai akad tersebut, barulah kita bisa golongkan akad kemana gitu. Lihat dulu apa substansinya. Jelas ikhwan ya. Ringkasan soal Nabi Muhammad ini kita baca sambil minum coklatnya yang masih belum habis. Jadi nyantai, ini gampang ya. Ini ringkas dari semua ini. Jadi ikhwan, dalam perihal ngebahas masalah ini, kita nggak akan vonis, oh ini halal, ini haram. Kita buat patokan, nih patokan yang halal. Kalau sesuai dengan patokan ini ya halal, kalau enggak ya enggak. Poin pertama,